Ilmu badi. Ilmu badi merupakan cabang dari ilmu balaghah yang artinya secara bahasa adalah badi itu menciptakan sesuatu yang baru, modern atau asli. Dalam Al-Quran disebutkan badi'us samawati wal ardi. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Fayakun. Dan ketika dia menghendaki sesuatu, dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu tersebut. Sementara dalam istilah ilmu balaghah, ilmu badi adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan suatu kalimat, baik dari segi lafal maupun maknanya. Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa tujuan mempelajari ilmu badi adalah agar pembicaraan kita enak didengar oleh mustami. Tentunya agar pembicaraan kita indah dan enak didengar, kita perlu memilih diksi kata yang tepat, baik dilihat dari segi pelafalan maupun maknanya. Kalau kemarin itu kan ini ya, kita mempelajari bagaimana menyampaikan kalimat sesuai dengan maksud dan tujuan. Kalau dalam ilmu badi ini adalah next levelnya lagi. Kita naik level bagaimana cara untuk memperindah kalam, baik secara lafal maupun maknanya. Ilmu badi terbagi menjadi dua tema pembahasan, yakni muhassinat lafziyah dan muhassinat ma'nawiyah. Muhassinat secara bahasa kan hasanah yuhasinu, ya, memperindah, memperindah. Muhassinat lafziyah yakni cara untuk memperindah kata dari segi pelafalan atau bunyinya. Cara untuk memperindah kata dari lafadznya atau pelafalannya, pelafalan atau pengucapannya, bunyinya. Dalam muhasinatul lafziyah terdapat tiga macam. Ada yang namanya jinas, kemudian iqtibas, dan juga saja. Saja. Nanti kita akan bahas saja. Saja sebenarnya di dalam bahasa Indonesia pun sajak itu juga ada ya. Diambil dari Puisi. ya di dalam bahasa Arab ini. Nah, saja. Sama juga kan ya di bahasa Indonesia ya, untuk memperindah pengucapannya kan. Dengan rima begitu, rima belakang disamakan saja. Yang kedua muhasinat ma'nawiyah, yakni cara memperindah kata yang berkaitan dengan makna suatu ungkapan. Muhasinat ma'nawiyah terbagi menjadi 5 pokok pembahasan, yakni ada tauriyah, ada tibaq, ada muqabalah, husnul ta'lil, dan uslub al-hakim. Ini adalah pokok pembahasan-pembahasan dalam ilmu badi. Jadi kalau dibuat mind map begitu ya, ilmu badi ini terbagi menjadi 2, muhasinat lafziyah yang macamnya ada 3, jinas, iktibas, dan saja. Muhasinat ma'nawiyah terdapat 5 macam, yakni tadi ya, tauriyah, tibaq, muqabalah, husnul ta'lil, dan uslub al-hakim. Ini sekilas tentang pengantar dari ilmu badi untuk memperindah kalam atau ucapan baik dari segi lafal maupun makna. Kita masuk pada pembahasan yang pertama dalam muhassinat lafziyah, yakni jinas ya. Jinas bisa diartikan sama, mirip, atau sejenis. Jinas dalam ilmu balaghah diartikan ayatasyabaha al-lafzani fin nutqi wa yakhtalifa fil ma'na. Jinas adalah ketika ada dua kata
yang sama dalam pelafalan akan tetapi berbeda dalam maknanya. Ini mungkin di dalam bahasa Indonesia juga ada ya, satu kata yang memiliki makna yang muta'addid atau beberapa makna. Misalnya kata buku atau misalnya bisa ya, kita kata bisa. Bisa itu memiliki dua arti. Bisa yang artinya mampu sama bisa yang artinya racun. Misalnya bisa ular itu mematikan. Maka artinya kan racun ular itu mematikan. Tapi kalau dia bisa melakukannya, aku bisa melakukannya. Bisa yang kedua ini artinya adalah mampu. Pengucapannya sama, tapi maknanya berbeda. Ini namanya jinas. Ya, penggunaannya ini ada di satu ucapan begitu. Misalnya, aku bisa apa ya? Aku bisa menetralkan bisa ular itu. Artinya aku mampu menetralkan racun ular itu. Ini Hmm. kan dengan kata yang sama, dengan makna yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memperindah kalimat yang diucapkan. Di Al-Quran, kita sering mendapati gaya bahasa yang menggunakan pengulangan kata yang sama atau yang mirip. Jadi ada kalanya sama persis, ada kalanya juga mirip. Nanti kita lihat di pembagian jinasnya. Jinas pembagiannya ini terbagi menjadi dua ya. Ada jinas yang tam, yang sempurna, dan ghairu tam. Jinas tam atau jinas yang sempurna adalah mattafaqa mattafaqa fihi al-lafzani fi umurin arba'atin. Wa hiya naw'ul huruf wa syakluha wa adaduha wa tartibuha. Jinas tam adalah dua kata yang sama persis pengucapannya dalam empat hal, yakni dari segi jenis hurufnya, bentuk atau harokat hurufnya, jumlah hurufnya, dan urutannya sama persis. Ini yang memang menyebutkan tadi ya, satu kata yang benar-benar persis sama. Ini jinas yang tam. Tam artinya kan sempurna ya. Sempurna benar-benar persis plek begitu. Plek ke Hmm. sana. Tapi memiliki makna yang berbeda. Dari keempat tersebut ada yang perlu diketahui bahwa huruf tambahan selain dalam siwat tasrif seperti al-ta'rif juga harokat terakhir tidak termasuk kategori empat hal tersebut. Artinya secara asal katanya ini persis ya. Tapi nanti misalkan ada yang satunya ada al-ta'rifnya, yang satunya lagi tidak, ini nggak jadi masalah. Atau misalnya yang kata pertama di i'rab rafa, kata yang kedua di i'rab nasab itu nggak masalah. Yang penting adalah katanya persis. Contohnya ada di Al-Quran di sini. As'alu li Ustadzah Umi Syita hadirah ma'ana. Ustadzah Tiniki hadirah ma'ana. Tidak terdengar juga. Hadir ya Ustazah, hadirah. Mungkin takrain hadhil ayah Lana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Yang artinya, pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka terdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Quran Surah Ar-Rum ayat 55.
Oke, Niki. Di dalam ayat ini terdapat dua kata yang sama persis, yaitu lafal apa? Sudah ketemukah? Eh, As-sa'ah. As-sa'ah. Nah, yang As-sa'ah. pertama as-sa'atu, yang kedua adalah sa'atin. Bentuk katanya sama persis meskipun secara tadi ya i'rab berbeda, nakiro Sa'atin. dan ma'rifatnya juga berbeda, tapi bentuk katanya sama persis. Pada contoh tersebut, sa'ah yang pertama dimaknai sebagai hari kiamat. Kiamat. Wa yauma taqumu sa'atu. Ketika hari kiamat terjadi, yuqsimul mujrimuna ma labithu. Orang-orang yang berdosa Hmm. bersumpah bahwa ma labithu ghairu sa'ah. Mereka ma labithu ghairu sa'ah. Tidak berdiam di dalam kubur kecuali hanya sesaat saja. Sa'ah yang kedua bermakna waktu atau durasi waktu ya. Durasi waktu atau masa tertentu. Ini makna dari lafal as-sa'ah. Biasanya yaumul qiyamah itu kan ada banyak makna, ada banyak ini ya, penyebutan. Ada yaumul misalnya yaumul jam'i, ada yaumul tawabun, ada lagi as-sa'ah, kemudian ada lagi yaumul mi'ad dan sebagainya. Itu nama-nama hari kiamat. Sedangkan secara makna asal sebenarnya sa'ah adalah waktu, menunjukkan waktu kan. Misalnya kami sa'atul an itu kan menanyakan waktu. Nah, di dalam ayat ini dua kata ini sama dalam empat hal tadi ya, bentuknya sama, jenis hurufnya sama, harokatnya sama, kemudian jumlah huruf serta urutannya juga sama. Intinya adalah sama persis plok begitu ya, dengan makna yang berbeda. Ini namanya jinas apa tadi? Tam. Tam yang sempurna. Kemudian jinas ghairut tam. Jinas ghairut tam adalah makhtalafa fihi al-lafzani fi wahidin minal umur al-mutaqaddimah. Jinas ghairut tam adalah ketika ada dua kata yang mirip pengucapannya, tetapi tidak sama pada salah satu dari empat hal yang tadi. Kalau yang tam itu empat-empatnya ini terpenuhi. Kalau yang ghairu tam, ada salah satu yang tidak terpenuhi. Misalnya ada yang jenis hurufnya tidak sama. Atau misalnya ada yang harokat hurufnya tidak sama, sedangkan yang tiga sama. Ada lagi yang jumlah hurufnya tidak sama. Begitu ya. Salah satu dari empat hal ini tidak terpenuhi. Maka dia termasuk ke dalam jinas ghairut tam. Contoh yang pertama ada jinas muharraf. Jinas muharraf adalah jinas yang berbeda harokatnya saja. Contohnya, ad-dainu yahdimu ad-dina. Artinya apa di sini? Ad-dainu Ad-dainu. wa'du-dainun. Apa itu? Utang, Dainun. utang. Hutang, betul. Ad-dainu Hmm. hutang yahdimu. Iya. Artinya Ya. Ini sa merusak, ya merusak. betul. Merusak, merusak atau merobohkan ad-dina. Artinya Agama. agama. Hutang itu bisa merusak atau merobohkan agama. Lafal ad-dain dan ad-din ini hurufnya sama persis. Kemudian jumlah hurufnya juga sama. Urutannya pun sama. Hanya saja beda satu harokat. Maka ini termasuk pada jinas ghairut tam. Yang macamnya adalah jinas muharraf. Ya. Berbeda satu harokat saja. Misalnya
Al-bid dengan al-baid itu kan beda harokat. Nanti misalnya mau membuat kalimat dari ada yang al-bid dengan al-baid. Apa artinya al-bid dan al-baid? Albit, bit, bit. Bidun dan baidun. Bidun. Apa artinya? Ada yang tahu? Bidun itu Yang satu baidun. iya. Nggak tahu sih. Bidun itu. Kamu saktinya dikeluarkan, Ahizaran. Sudah. Hadis bil bido atau bidal. Baidun. Dod, gitu. Obot. Bidun Baidun itu. telur. Bidun Betul. putih. Bidun. Iya. Baidun itu Oh, telur, mufrad bidun. bidun. Kalau bidun adalah putih tapi untuk jamak taksir ini. Mufradnya adalah Ada sekarang tahu. bidun. Mufradnya adalah abiyadu. Abiyadu ini mufradnya, jamaknya adalah bidun. Ini. Misalnya ada orang memakai pakaian putih-putih, berarti apa namanya? Iya, bidun. Ya, Jamaknya. bidun yang memakai Ketemu. baidun itu telur, lalu bidun putih-putih. Nah, ini bisa mungkin kalau mau membuat contoh dari kata ini bisa. Selanjutnya Oke. ada jinas naqis. Naqis artinya kan kurang ya. Jinas yang berbeda jumlah hurufnya. Ada ayat wal taffatis saqu bisaq ina rabbika yauma idzinil masaq. Kata as-saqu berbeda jumlah hurufnya dengan al-masaq. Wal taffatis saqu bisaq. As-saqu ini artinya betis. Jadi di hari kiamat itu betis orang-orang kan ini ya, saking saking crowdednya, saking penuh sesaknya itu ibaratnya betis dengan betis ini bertemu. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Al-masaqu itu digiring ya. Pada hari ini kepada Tuhanmu lah semua manusia akan dikumpulkan atau digiring. Nah, ini ada dua kata yang mirip, hanya saja yang satu ini ada satu huruf yang kurang ya, beda jumlah hurufnya. Tapi kan bunyi akhirnya sama ya. Asak dengan al-masak, sama-sama sak begitu. Ini masuk jinas wirutam yang apa? Jinas naqis ya. Kemudian jinas mudhari, yakni Jinas mudhari. jinas yang perbedaannya satu huruf saja, namun berdekatan makhrajnya. Ada satu huruf yang berbeda, tapi berdekatan secara makhraj, gitu. Contohnya, boleh dibacakan? Mana? Hizaran. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Dua kata yang mirip di sini, yaitu lafal Tafrahun wa tamrahun. nah. Satunya kata tafrahuna, yang satu lagi adalah tamrahuna. Berbeda satu huruf saja tapi berdekatan makhraj, kemudian yang lainnya ini
sama harokat dan jumlah hurufnya serta urutannya. Maruha, fil ardi maruha. Kalau maruha apa ya? Kalau tafrahuna kan artinya bahagia. Maroha itu kalau nggak salah ini berbangga diri ya. Tamrahuna. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahuna fil ardi. Nah, sombong atau Yang berbangga. yang Iya, sombong ya. Rahu. Betul tidak, Ahzaran? Bisa Betul. bisa ajaib. Tafrahuna itu berbahagia. Kalau tamrahuna sombong. Bersenang-senang, yang merahu, bersenang-senang, bergembira, bersukaria. Ya, tapi arti lainnya ini lebih dekat pada angkuh atau sombong. Oke. Itu jinas mudori. Mudori artinya, jadi mudori itu secara bahasa doro'a yudori itu apa ya? Mirip atau menyamai begitu. Sama seperti kata mumatil ya mirip. Yang keempat jinas lahir, yakni jinas yang perbedaannya satu huruf saja namun makhrajnya berjauhan. Ada contohnya fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ada dua kata yang serupa tapi satu huruf yang berbeda ini berjauhan makhrajnya. Kalau tadi kan fa dengan mim itu sama-sama dari apa namanya makhraj bibir ya, dekat gitu. Kalau ini antara qaf dengan nun itu jauh makhrajnya. Ini namanya jinas lahiq. Fa'amal yatim fala taqhar. Kepada anak yatim fala taqhar, maka janganlah kamu memaksa. Wa amma sa'ilah, adapun terhadap orang yang meminta-minta, fala tanhar, maka jangan membentak. Qaf dan nun ini jauh makhrajnya. Tapi secara urutan huruf, harokat dan juga jumlahnya sama. Jinas lahik. Kalau yang berdekatan tadi jinas mudhari ya. Selanjutnya ada jinas musohaf, yakni dua kata yang memiliki kesamaan dilihat dari segi tulisan. Akan tetapi perbedaannya adalah pada titik hurufnya saja. Hurufnya kalau di bahasa Arab dulu kan titik ini tidak terlihat ya, tidak ada titiknya. Ini bisa jadi ini apa namanya samar begitu. Dalam jinas musahaf ini hurufnya sama sebenarnya, hanya beda titik saja. Contohnya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, artinya wa yasqini ya. Ini ada ya mutakalim yang dibuang. Yut'imuni wa yasqini, awalnya begitu. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, ai fa huwa yashfini. Dialah zat yang memberiku makan dan memberiku minum. Sako yasqi itu memberi minum. Wa idza maridtu, dan ketika aku sakit, fa huwa yashfini, maka dialah yang menyembuhkan. Menyembuh. Oke, Yashfi menyembuhkan. Nah, dua kata yang mirip ini adalah yasqin dan yashfin. Ada dua huruf yang titiknya ini berlainan sama, yakni huruf fa dan qaf. Satu lagi sin kecil dengan shin ya. Bentuknya kan sama ya, hanya beda di titiknya saja. Nah, ini namanya jinas mushaf. Ternyata ayat-ayat yang selama ini kita baca ini mengandung makna-makna
badi atau mengandung rahasia badi yang seperti ini ya. Ada kata yang mirip, beda harokat, ada beda titiknya saja, ada beda Dalam lafal. sekali. Iya, kita selama ini kan hanya membaca dengan cara tilawah, tapi tidak memikirkan sampai sejauh ini. Oh ternyata kalau yang inna ma'al usri yusra itu kan memang apa sama persis ya. Fa inna ma'al usri yusran, Hmm. inna ma'al usri yusra. Inna Tapi kalau ini ada lafal yang persis, beda makna, ada yang beda titiknya, ada yang beda harokatnya. Ternyata sedetail itu. Kemudian jinas mukarrar atau muraddad atau majdud. Jinas mukarrar artinya jinas yang salah satu kata dari dua kata yang sejenis disebutkan setelah kata yang lainnya. Maksudnya, dua kata tersebut memiliki kesamaan pada bentuk, harokat dan sukunnya, jenis, jumlah huruf serta tartibnya, namun berbeda pada satu huruf saja. Salah satu dari dua kata yang sejenis disebutkan setelah kata yang lainnya. Oh, jadi dua kata yang hampir mirip, hampir persis, disebutkan secara berurutan. Itu mukarrar artinya kan diulang ya. Secara urutan ini seperti diulang atau runtut begitu. Langsung A dan B ini runtut. Hanya saja ada satu huruf yang berbeda. Contohnya di sini adalah lafal apa? Sabain. Tabain dan Nabain. 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 Ini kan Nabain atau bina? nabain. Oh, nabain. Oke. Ada dua kata yang diulang, seakan-akan diulang ya. Seakan-akan katanya diulang. Akan tetapi ada satu huruf yang berbeda, yaitu huruf Sin. sin dengan Nun. nun. Na'am. Meskipun diulang, biasanya kan diulang itu, misalnya kalau di bahasa Indonesia, cita-cita, itu diulang dan katanya kan sama. Tapi kalau yang ini, dua kata yang berbeda, mirip karena beda satu huruf saja, tapi disebutkan secara berurutan atau runtut. Begitu. Ini namanya jinas mukarrar. Selanjutnya ada jinas qalb, yakni jinas yang terdapat perbedaan pada Hmm. susunan huruf pada dua kata. Hurufnya sama sebenarnya, hanya saja secara urutan ini dibalik, ya, makanya dinamakan jinas qalb. Kolbun itu kan artinya dibalik ya. Kenapa hati dinamakan kolbun? Coba buat balik. Karena iya, eh, wa innama sumiyal qalbu, innama sumiyal qalbu illa li liinqilabihi. Kolbun atau hati itu dinamakan kolbu ya karena sering bolak-balik begitu. Hati kan bolak-balik begitu ya. Eh, apa namanya? Moodnya berubah, kemudian perasaan berubah-ubah. Itulah kenapa eh, dinamakan kolbu. Hmm. Jinas qalb di sini contohnya adalah Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ada kata aurat, ada kata rawat. Hanya Rawati. dibalik antara huruf ain dan huruf ro-nya saja. Oh. Auratina wa amin rawatina. Hurufnya dibalik saja ini sudah menimbulkan atau memunculkan makna yang berbeda. Ini namanya jinas qalb. Selanjutnya, jinas dilihat dari kata pembentuknya terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama jinas mutamasil, yakni jinas yang terdiri dari isim dengan isim atau fiil dengan fiil. Contohnya di sini isim dengan isim.
lam nalqa ghairaka insanan yuladhibu fala barahta li'ainid dahri insana. Nah, di contoh ini ada lafal apa yang mengandung jinas? Hmm. Insanan. Betul sekali. Ada dua kata insanan. Berarti ini sama. Ini namanya jinas apa tadi, teman-teman? Ada dua Jinas. huruf, dua kata yang sama persis. Sama. Jinas. Oh, Yang paling pertama tadi loh, Tam. jinas. muharraf. Bukan, yang pertama disebutkan tadi. Oh, jinas tam. Ya, jinas tam. Tam itu kan yang sempurna, yang persis sama persis hanya beda maknanya saja. Ada dua kata insanan di sini. Sedangkan dalam maknanya kami tidak menjumpai seorang manusia pun. Insanan yang pertama diartikan manusia, yuladzibu selain engkau yang dapat dijadikan tempat berlindung. Fala barahta li'ainid dahri insana. Engkau selalu menjadi insan, mata bagi mata zaman li'ainid dahri. Oh, ini maknanya dalam. Fala Apa ini barahta maknanya? li'ainid dahri insanan. Fala barahta li'ainid dahri insan. Maka engkau fala barahta. Engkau selalu menjadi insan mata li'ainid dahri bagi mata zaman. Apa ya ini maknanya ya? Nggak ada Aduh, syarahnya. apa ini? Mungkin ini perumpamaan. Tekan ada kata ain dari ya, mata zaman. Artinya ada ini kata yang tidak digunakan pada makna semestinya. Zaman kan tidak memiliki mata. Kemudian insanan di sini diumpamakan sebagai ini mungkin ya, daharnya atau apa namanya, masanya itu. Jadi seakan-akan waktu itu memiliki fisik berupa tubuh, ada matanya, mungkin seperti itu ya. Hmm. La'alla sawab hakadha. Kedua, contoh fiil dengan fiil. Man taba qabla an tatlu'a syamsu ya harusnya ini. Min maghribiha taballahu alaihi. Ada dua kata yang sama persis yakni Hmm. Tabah. Tam. tabana. Nah, taba ini uniknya ya. Kalau taba itu failnya adalah manusia, artinya dia bertaubat. Tapi kalau taba failnya itu Allah, artinya menerima Terima. taubat. Iya, bisa seperti itu. Satu lafal pada taba kalau untuk manusia itu artinya bertaubat, kitanya yang bertaubat. Kalau bagi Allah failnya itu menerima taubat. Iya, Ada begitu. makna ya. Taba Allah ya biasanya diikuti dengan huruf jar Allah. Oh, tabah ala berarti menerima taubat. Ya. Biasanya kan gini doanya kita. Ya Rabbi tuba alayya. Tuba alayya itu Hmm. bukannya kita menyuruh Allah untuk bertaubat, tapi ya Allah terimalah taubat. Oh, Ya, kalau kita diperintahkan tub ilallah, maka kita diperintahkan untuk bertaubat. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Rabbi tuba alayya, itu bukan memerintahkan untuk bertaubat, tapi untuk berdoa untuk diterima taubatnya kita. Jadi taba ini bisa memiliki dua makna yang berbeda. Tadi ya, apa namanya ya, jinas mutamasil yang terdiri dari isim dengan isim atau fiil dengan fiil. Kemudian ada jinas mustaufi, yakni campuran antara fiil dengan isim dan juga huruf. Contohnya,
Boleh dibacakan Ustazah Yuliana? Idza malaka lam yakun zahibatin Yang ini Ustazah, maaf, pada yang kedua, jinas mustaufi. Wan najmi, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. nah, syukran Ustazah. Demi Ada, bintang ketika ya, terbenam, ya silakan Ustazah. kawanmu Muhammad, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsu. Nah, ada dua kata yang sama persis di sini, yaitu lafal Hawa. hawa. Yang pertama hawa, yang kedua pakai al hawa. Ini masih termasuk jinas apa kalau sama sama persis? Hmm, Yang tadi na nakis. itu yang kurang hurufnya ya, Bukan. satu huruf ini. Kalau sama persis urutannya, harokatnya, jumlah Oh, jinasta masalah. jinas tam, betul sekali. Kalau beda alif apa? Beda al ta'rif saja itu nggak ngaruh ya. Beda dikit nggak. Oke. Ini yang penting huruf aslinya adalah hawa dengan hawa. Hawa yang pertama ini adalah kalimah fi'il. Buktinya ini ada idza. Jadi idza itu adalah dzaraf yang wajib diidhofahkan pada jumlah fi'liyah. Wa alzamu idza idhofatan ila jumalil af'ali kahun idza tala. Idza itu wajib diidhofahkan pada jumlah fi'liyah. Maka tentunya lafaz setelah itu, setelah idza adalah kalimah fi'il. Sedangkan yang kedua ini karena ada alnya berarti dia kalimah Isim. isim. Nah, yang pertama fiil, yang kedua isim. Ini namanya jinas mustaufi. Kalau dari segi urut apa? Dari segi katanya itu termasuk jinas tam. Dari segi Oh. jenis katanya, apakah dia isim atau fiil? Dia termasuk jinas mustaufi. Yang ketiga jinas murakkab, yakni jinas yang terdiri dari rasa atau susunan kata. Idza malaka lam yakun zahiban. Zahibatan ya harusnya. Fada'hu fadaulathu zahibatun. Apabila seorang raja tidak memiliki jiwa bermurah hati, maka tinggalkanlah dia dan kekuasaannya pun segera sirna. Ada kata zahibatan dan zahibatun. Nah, ini beda harokat saja. Jadi apa ya kalau beda harokat? Coba kita lihat terlebih dahulu. Beda hitam. Beda harokatnya itu jinas muharraf. Ya, betul. Muharraf ya. Jinas Itu. muharraf, betul. Zahran. Yang pertama zahibatan. Lam yakun ini menjadi khobar. Oh, idza malaka lam yakun zahibi. Tapi lam yakun ya, mudzakkar ya. Zahiba, bermurah hati. Idza malaka dalam yakun. Kalau zahibatin amalnya nggak ada di sini. Zahibatan ya, yang kedua zahibatun. Kata zahibatan yang pertama asalnya zahibatun yang termasuk dalam al-asma al-khamsah. Oh, begitu. Oh, Masya Allah. Iya, saya baru paham. Ini adalah zahibatin. Eh, harusnya ini ada spasinya. Yang pertama adalah idza malaka lam yakun za spasi hibatin. Hmm. Ya, ini yang pertama adalah za hibatin yang termasuk asma khamsah. Itu zu itulah ya. Kan abuka akhuka hamuka fuka Zaibatin. zu Oh. malin. Kalau nasab kan za karena menjadi khobarnya kana. Zahibatin orang yang memiliki hibah
apa namanya, Jiwa sifat murah hati. murah hati tadi. Orang yang memiliki sifat murah hati. Yang kedua, zahibatun yang merupakan isim fa'il. Jadi, zahaba, kemudian fahuwa zahibun, mu'annasnya Iya, nah, betul. zahibatun. Jinas murakab, jinas yang terdiri dari lafal yang murakab. Nah, ini yang disebut murakab adalah zahibatin ini. Kan terdiri dari dua kata kan ya, za sama hibatun. Sedangkan ini satu kata. Ini namanya jinas murakab. Kalau bentuknya Jimalin. seperti ini, Oh, zahibatin dengan zahibatun tadi termasuk jinas apa tadi? Beda harokat, jinas muharraf. Muharram. muharraf. Nah, ini ternyata yang pertama zahibatin, dua kata. Yang kedua baru zahibatun, satu kata isim fa'il. Jadi satu contoh ini kita bisa lihat dari sisi jenis katanya, apakah termasuk murakab, mustaufi atau mutamatsil ini, atau dari segi tadi ya, perbedaan antara dua kata itu apakah jenis tam atau wiru tam dengan macam-macamnya ini. Menarik ya, meskipun kita belum bisa Lumayan. membuat contoh. Kalau membuat itu masih level yang Membuat pening, Ustazah. tapi menarik. Jadi kalau kita mau menelisik lebih dalam ke ayat-ayat Al-Quran dengan kata-kata yang mirip, oh ternyata ini namanya jinas ini namanya jinas ini. Di juz-juz yang akhir itu banyak ya sebenarnya kata-kata. Kayak yang tadi warna jemi idha hawa, ma sahibukum wa ma huwa. Kemudian apa apa tadi? Wan najmi idha hawa ma sahibukum wa ma huwa. Yang tipe anil hawa. Nah, mama yantiqu anil hawa. Wahyu yuha. Mungkin nanti bisa nih ketika nanti baca Al-Quran kalau ada lafal yang mirip nanti bisa dibuka aja ini ya materinya. Nah, di situ sebenarnya proses belajar kita kalau kita mau menemukan contoh terus kita mutolaah kitabnya gitu itu sebenarnya pengalaman. Begitu teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Mungkin cukup ya. Tadi ada banyak sekali macam jinas, makanya mungkin kita harus mencerna lebih dalam. Boleh nanti sesekali kalau menemukan kata di dalam Al-Quran yang hampir mirip, di mutolaah saja ya. Kira-kira ini termasuk jinas yang mana begitu. Tamam, syukuran jazilan ala husni timamikum wa musyarakatikum. Astagfirukum idza wajadtumul akhta wan nisyan. Ayya nakhtatim bi qira'atil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah dari Taufiq. Oh ya teman-teman, besok Sabtu kalau kita masuk untuk mengganti yang kemarin ketika listriknya padam itu setuju atau tidak? Masih muafik saja. Ya, boleh ya. Besok di jam Insyaallah. setengah Itu aja Ustazah. sepuluh. Ikut aja saya mah. Ya, jiten. Salam ilal. Wadan insyaallah.